Halo, selamat datang kembali di channel Anu Film. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari sebuah film yang seru banget dan sayang kalau dilewatkan. Bayangin kalau tubuh kamu nggak bisa ngerasain sakit. Itulah yang dialami Nathan, seorang pegawai bank yang hidupnya terlihat biasa saja. Sampai suatu hari dia harus berhadapan dengan geng berbahaya demi nyelamatin pacarnya. Gimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Tapi perlu diingat, video ini mengandung full spoiler. Di awal cerita kita dikenalin sama Nathan, seorang asisten manajer di sebuah bank. Orangnya kalem, tapi diam-diam nyimpan rasa suka sama rekan kerjanya yang cantik dan ramah bernama Sherry. Tomorrow, we put the trust. Suatu hari, Nathan lagi ngobrol sama seorang pria tua bernama Rel. Rel ini pemilik toko yang punya hutang dan bank tempat Nathan kerja udah bersiap buat nyita tokonya. Walaupun sebenarnya Nathan gak punya wewenang buat nahan proses itu, dia nekat nyimpan dokumen penyitaan tujuannya cuma satu, yaitu ngulur waktu buat bantu Rel. Pagi itu pas Nathan lagi bikin kopi, tiba-tiba Sherry muncul dari belakang dan bikin dia kaget sampai numpahin kopinya. You don't have to. I'm good. I'll Sebagai bentuk permintaan maaf, Sherry ngajak Nathan makan siang bareng. Awalnya Nathan menolak, tapi dia ingat nasihat Rel. Kalau kamu suka sama seseorang, jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Akhirnya mereka makan siang bareng. Di momen itu Sherry maksa Nathan buat nyobain kue pie favoritnya. Tapi Nathan menolak, bukan karena nggak suka, tapi karena dia punya alergi dan juga kondisi medis langka bernama CHIP. Sebuah kondisi di mana seseorang nggak bisa ngerasain rasa sakit. Tapi karena pengen bikin Sherry senang, dia akhirnya nekat juga nyicipin kuenya. Whoa, this is pie. Pie's good. Malamnya, Nathan cerita ke temannya di dunia maya yang bernama Dixon. Dia bilang baru saja nolak ajakan Sherry buat pergi ke pameran. Tapi Dixon langsung nyuruh Nathan buat jangan sia-siain kesempatan. Kemudian Nathan mutusin buat datang ke pameran. Di sana dia ngobrol seru sama si Sherry. Sampai tiba-tiba mereka ketemu teman SMP-nya Nathan yang dulu suka ngerundung dia yang bernama Jack. Si Jack ini masih saja manggil Nathan dengan julukan lamanya yaitu Novocaine karena penyakit Nathan yang nggak bisa ngerasain sakit. Holy shit. Novocaine? It's fucking Novocaine. Tapi anehnya Sherry malah bilang, kedengarannya keren ya, kayak nama superhero. Pas lagi asyik, jam tangan Nathan tiba-tiba berbunyi. Itu alarm buat ngingetin dia ke toilet karena tubuhnya nggak bisa ngasih sinyal kapan harus buang air. Jam itu jadi semacam pengingat hidup buat dia. I gotta set one of these every 3 hours or else. Begitu balik dari toilet, Nathan lihat Jack lagi ngobrol sama Sherry. Sherry malah nyuruh Nathan buat maafin Jack. Akhirnya mereka berdua ditraktir minum sama Sherry. Tanpa mereka tahu, minuman itu ternyata saus super pedas. Jack langsung batuk-batuk, sementara Nathan santai saja. Dia nggak ngerasain apa-apa. Malamnya Sherry mampir ke rumah Nathan. Dia penasaran soal tato yang pernah dia lihat di tangan Nathan. Nathan akhirnya nunjukin beberapa tato di tubuhnya. Semuanya dia gambar sendiri dan masing-masing punya cerita. Tapi ada satu bagian yang masih kosong. Nathan belum nemu gambar yang cocok buat ngisi tempat itu. Whoa, what the fuck? Who are you? Obrolan makin dalam, Sherry mulai nanya-nanya soal penyakit Nathan. Dia penasaran beneran gak sih Nathan gak bisa ngerasain apapun? Ternyata ada satu bagian tubuh yang masih bisa ngerasain. Dan malam itu hubungan mereka pun semakin dekat. Besok paginya, Nathan bangun dengan semangat luar biasa, kayak mesin tua yang baru diservis. Tapi semua berubah waktu dia nyampe kantor. Suasana mendadak kacau. 3 orang pria masuk dan bikin kekacauan. Mereka maksa manajer buat buka brankas. Tapi karena ditolak, si manajer jadi korban pertama. Situasinya semakin parah dan gak bisa dijelaskan.
Selanjutnya, pria itu mencari Nathan. Pas mereka nemuin dia, pria itu mencoba menggeplaknya. Tapi Nathan gak bereaksi sama sekali. Ya wajar lah, dia kan gak bisa ngerasain sakit. Tapi semuanya jadi lebih serius waktu mereka mulai mengancam Sherry. Demi menyelamatkan Sherry, Nathan akhirnya ngasih kode berangkas. Setelah dapat yang mereka mau, mereka malah kabur dan ngebawa Sherry sebagai jaminan. 3, 2, 1. Nathan langsung ambil mobil patroli dan mulai ngejar mereka. 3 orang itu yaitu Simon si pemimpin dan 2 temannya kakak beradik yang bernama Andre dan Ben. Pas tahu mereka dikejar, Simon nyuruh mereka berpencar. Nathan milih ngejar mobil yang dibawa Ben. Ben coba kabur lewat gang sempit tapi malah kejebak. What the fuck? Waktu Nathan coba menyergap, Ben nyerang balik dan mereka rebutan senjatoy. Setelah berhasil ngalahin Ben, Nathan cek ponselnya dan nemu pesan dari kakaknya yang bernama Andre. Nathan memotret tato di tubuh Ben dan kirim ke Dixon, minta dilacak di mana tato itu dibuat. I just texted you a photo of Di sisi lain, 2 detektif Coltrane dan Mincy lagi olah TKP di lokasi penggasakan. Salah satu polisi bilang kalau asisten manajer sempat kabur naik mobil patroli. Coltrane mulai curiga, jangan-jangan Nathan terlibat. Sementara itu, Nathan yang sudah ngos-ngosan datang ke toko rel buat minta bantuan. Hey. Dia suntik adrenalin ke dirinya sendiri dan ngasih sejumlah uang ke rel sebagai ucapan terima kasih. Gak lama, Dixon kasih kabar bahwa dia sudah dapat lokasi studio tato itu. Di saat yang sama, Coltrane dan Mincy nemuin Ben dalam keadaan meninggoy dan mulai kumpulin bukti. Coltrane bilang dia punya alamat dan nomor Nathan. Mincy nyaranin buat telepon dulu saja. Coltrane awalnya ragu, masa iya pelaku kejahatan mau ngangkat telepon dari polisi. Tapi mereka coba juga dan ternyata Nathan pun mengangkat telepon itu. Dia kaget waktu tahu kalau dirinya dianggap pelaku. Tapi Nathan langsung berkata bahwa ia hanya ingin menyelamatkan calon pacarnya yaitu Sherry. Look, hey, I don't give a shit about the money. I just want to save Sherry. Di markas mereka, Simon mulai cekcok sama Andre. Mereka ribut gara-gara adik Simon yaitu Ben tak kunjung datang. Andre sudah mulai curiga ngerasa ada yang gak beres. Tapi Simon malah cuek bebek kayak gak ada masalah. Sikapnya yang nyebelin bikin suasana semakin panas. You may be running point on this, but you're not my fucking boss. Watch how you're talking to me. Everything is gonna be fine. Sementara itu, Sherry udah gak tahan lagi. Dia kesel banget sama si Simon. Soalnya Simon baru aja ngebun-bun Nigel, manajer bank tempatnya kerja. Padahal Nigel itu orangnya baik. Tapi buat Simon, itu dianggap hal sepele. Buat dia ngelakuin hal kayak gitu udah biasa. Stop it, Simon. Stop. Nigel? Who is Nigel? Lanjut ke Nathan. Dia kelihatan lagi ngobrol sama seorang cewek yang kemungkinan besar pemilik studio tato. Awalnya santai saja, tapi begitu dia dipanggil masuk, ternyata yang bakal mentato dia adalah seorang pria gede, badannya kekar, otot di mana-mana, mirip kayak tukang tagih hutang di film-film. Nathan langsung pura-pura jadi temannya Ben, terus bilang kalau dia pingin bikin tato gambar yang mirip kayak punya Ben. Sambil so akrab, dia mulai tanya-tanya soal Ben dan nanya nama belakangnya. Si pria gede itu mulai curiga. Awalnya kalau Nathan emang temannya Ben, masa iya nggak tahu nama belakangnya? Nah, dari situ kelihatan banget kalau Nathan sedang menipunya. Dan terjadilah. Akhirnya Nathan berhasil nemuin nama belakang Ben yang ternyata namanya adalah Ben Clark. Nggak pakai lama, dia langsung hubungi temannya yang kerja di bank buat cari info. Dia nanya apakah si Ben Clark ini punya pinjaman di bank dan dana pensiun, sekalian minta alamat rumahnya juga. You don't have any employment on record, do you? Setelah dapat alamatnya, Nathan dengan santai mentato alamat itu di tangannya tanpa merasa kesakitan. Chad, thank you so much, man. You're the best.
Karena sudah kesal nungguin Ben, akhirnya Andre memutuskan buat nyusul adiknya ke rumah. Tapi Simon ngingetin katanya rumahnya penuh dengan jebakan yang berbahaya. Like he's Wile E. fucking Coyote. That house. Di sisi lain, Nathan udah sampai di rumah Ben. Begitu masuk, dia langsung kena jebakan enggak cuma sekali, tapi 3 kali berturut-turut. Come on, really? Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain, Nathan nelpon temennya yaitu Dixon. Dia mohon-mohon minta bantuan, soalnya ya cuma Dixon satu-satunya teman yang dia punya. Dixon setuju bantu dan bilang bakal sampai dalam 10 menit. But I'll take the Harley and be there in 10, alright? Yes. Andre akhirnya sampai di rumah itu. Dia kaget waktu lihat ada orang asing di dalam. Belum sempat tanya-tanya, handphonenya berbunyi, telepon dari Simon. Simon ngasih kabar kalau adik Andre sudah dibunbun. Tapi yang membunbunnya bukan polisi, melainkan asisten manajer bank tempat mereka melakukan aksi. Random good Samaritan. Skinny guy in a suit. Andre yang sudah emosi langsung bertindak. Tanpa mikir panjang, dia ngelakuin aksi yang biasanya dipakai tentara buat nyari informasi dari musuh. Tapi anehnya, Nathan malah nganggap itu cuma rasa sakit yang gak seberapa. Bahkan kayak geli aja buat dia. Damn it! How you doing? Terribly. Nathan kemudian mencoba untuk mengulur waktu dengan menceritakan suatu kebohongan kepada Andre tentang adiknya sebelum meninggoy. Tetapi tiba-tiba ternyata itu adalah Dixon yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi saat mereka hendak kabur dari tempat itu, tiba-tiba tak lama, Mincy dan Coltrane mengepung rumah tersebut. Nathan buru-buru kabur menggunakan motor milik Dixon. Tapi saat mereka berhasil menangkap pengendaranya, ternyata itu bukan Nathan. Itu adalah Dixon yang sengaja mengelabui mereka. Haha, you've been deceived, for I am not Nate. Setelah itu, terlihat Sherry mencoba meninggalkan markas, tapi Simon menghadangnya. Saat Simon berniat melakukan sesuatu terhadap Sherry, tiba-tiba Nathan muncul dan langsung mencoba menyelamatkannya. Drop the gun. Namun Simon malah tertawa. Ia lalu mengungkapkan kenyataan mengejutkan bahwa Sherry ternyata adalah adik angkatnya. Selama ini mereka semua adalah kelompok yang terlibat dalam aksi pembobolan bank. Nathan pun akhirnya menyadari ia telah dibohongi. Sherry kemungkinan hanya berpura-pura mendekatinya demi memuluskan rencana pembobolan bank tersebut. Mendengar hal itu, Nathan kehilangan fokus dan Simon lalu mencoba membunbunnya. Tapi Sherry segera menghentikannya. Simon terlihat kesal dan siap bertindak. Tapi untungnya Mincy dan Coltrane datang tepat waktu. Ternyata lokasi mereka diberitahu oleh Dixon. Nathan kemudian dibawa menggunakan ambulans. Tetapi saat mereka hendak pergi dari sana, tiba-tiba Sherry, Dixon, dan detektif Mincy kemudian mengejar Simon yang ternyata berniat pergi ke pelabuhan. Selanjutnya, Simon yang sudah tahu Nathan berada di dalam ambulans lalu berniat untuk membunbunnya. Nathan pun berusaha melepaskan borgolnya dengan cara dia kemudian mengambil alat pemacu jantung, meletakkannya di dadanya dan di dada Simon. Dan inilah yang terjadi. Di sisi lain, Mincy nggak bisa lanjut ngejar si Simon, jadi dia minta bantuan Sherry untuk menangkapnya. Saat Simon hendak membunbun Nathan, untungnya Sherry datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Tapi karena fisiknya tentu nggak sekuat laki-laki, Sherry kewalahan untuk melumpuhkan Simon. Nathan pun kembali menyuntikkan adrenalin ke tubuhnya dan inilah yang terjadi. Di
Di akhir cerita, kita diperlihatkan Nathan mengunjungi Sherry di kantor polisi. Di sana, Nathan memperlihatkan tato yang dibuat sendiri di dadanya bergambar seorang putri dan seorang raja yang saling menyelamatkan satu sama lain. Sebuah simbol yang penuh makna dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton alur cerita film Novoken 2025. Dari film ini kita belajar meskipun tubuh nggak bisa ngerasain apa-apa, tapi hati tetap bisa ngerasain segalanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Anu Film, dan